Shalom. Selamat pagi dan salam sejahtera. Salam selamat juga karena kita semua dengan selamat ada di bulan yang baru, anak tangga yang kedua, bulan ke-7, bulan Juli. Untuk itu firman Tuhan hari ini luar biasa, mengingatkan dari mana asalnya kita dulu, tentang kejadian dunia, kejadian alam, manusia pertama diciptakan. Dan pembacaan yang cukup panjang lebar saya baca dan Bapak Ibu Saudara telah mengikutinya dalam hati. Tema dari pembacaan yang tadi sudah kita ikuti yaitu menemukan kebaikan Tuhan dalam ciptaannya. Siapa yang menemukan kebaikan Tuhan dalam ciptaannya? Dari hari pertama, 2, 3, 4, 5, 6 yang Tuhan buat. Tidak lain untuk manusia. Ya. Semua yang kita baca panjang lebar disiapkan Allah itu untuk manusia. Ya. Itu yang tema ini sengaja diangkat. Walaupun dalam pembacaan kalau seterusnya kita ikuti, pada akhirnya manusia juga jatuh ke dalam dosa. Padahal semuanya diciptakan untuk manusia. Kita ada dalam tema sentral. Ini kita sudah masuk triwulan ketiga ya. Adakah perubahan dalam setiap triwulan yang kita sudah jalani? Triwulan pertama Januari sampai Maret itu pembaharuan terjadi antara Allah dan manusia yang setiap korban disampaikan. Kita masuk triwulan kedua April, Mei, Juni yang sudah kemarin kita tinggalkan. Pembaruan hubungan berdasarkan kasih Kristus di antara sesama. Terjadikah atau masih ada dendam, kebencian, amarah? Tinggal bersama dalam satu lingkungan, tinggal bersama dalam satu rumah. Atau masih tetapan saja tidak akor sampai hari ini. Percuma firman Tuhan ini. Justru kita masuk sekarang di triwulan ketiga, berubah lagi firman Tuhan dengan pembaruan yang besar. Itu adalah pembaruan Tuhan pencipta atas alam semesta ciptaan. Pembaruan antar manusia terhadap apa yang Allah ciptakan yang kita lihat dalam pandangan kita. Itu yang nanti selama 3 bulan. Tuhan jaga lingkungan dengan baik atau tidak? Tuh rawat kali dengan baik atau tidak? Tuh ada tanam-tanam pohon di pinggir-pinggir lereng atau tidak? Itu selama 3 bulan. Bagaimana kita? Karena Allah waktu dulu jadikan itu sungguh amat baik. Tidak pernah ada yang salah. Nah ini yang kita akan kerjakan selama 3 bulan. Harus ada perubahan. Tuh di APU ini tinggal ada 2 kali. Kali dari sini, kali di sebelah. Nanti sebentar baru kita lihat di akhir kesimpulan baru kita apa yang kita buat. Kita sudah buat atau tidak. Tapi tema besar ini mengajar kita untuk triwulan ketiga. Pembaruan Tuhan pencipta atas alam semesta ciptaannya. Laut, darat, ya, dan segala isinya. Karena semua diciptakan oleh Tuhan untuk manusia. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Dalam Alkitab Allah dinyatakan sebagai oknum yang tidak terbatas, kekal dengan sendirinya, dan dia menjadi awal dari segala yang sudah ada. Artinya tidak pernah Allah itu tidak ada. Tuhan tidak tahu dari mana dia muncul, bentuknya dari mana tidak ada yang tahu. Tapi sebelum manusia dijadikan, sebelum semua yang ada ini ada itu, Allah sudah ada duluan. Yang nanti kita baca di Kejadian 1 dan seterusnya. Makanya Musa menulis dalam Mazmur 92, sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya engkaulah Allah. Ya, Musa mengakui itu. Sebelum dunia yang dilahirkan semua yang ada ini, Allah sudah ada lebih dahulu. Allah juga dinyatakan sebagai oknum yang pribadi yang mau menciptakan Adam dan Hawa.
Menurut rupa kita, dia bilang di ayat 26 Kejadian 1. Mari kita jadikan manusia menurut, bukan sama ya, menurut. Ya kita tidak sama dengan Allah. Yang sama dengan Allahnya Yesus Kristus, gambar sama. Barang siapa percaya pada Yesus dan dia melihat wajahnya Yesus, itu sudah wajah Allah. Tapi Allah menjadikan kita hanya sama, bukan sama seperti Allah. Sama artinya ada hidungnya, ada telinga, ada matanya, ada kakinya, ada semua dalam tubuhnya, organnya seperti dia, tapi tidak sama seperti dia. Ada keterbatasan yang diberikan kepada manusia. Itu sebabnya Adam dan Hawa diciptakan menurut rupa Allah, supaya mereka dapat menanggapi dan bersekutu dengan Tuhan. Tujuan Allah menciptakan manusia itu supaya manusia kembali bersekutu dengan Dia. Ya seperti hari ini. Allah menjadikan manusia bukan masa bodoh tidur di rumah. Ingat ada hari ibadah, datang bersekutu dengan Dia. Malam bangun pagi memuji Dia seperti burung berkicau pagi hari. Toh masih tidur, burung-burung sudah berkicau, ayam sudah berkokok. Binatang saja memuji Allah. Kadang-kadang manusia saja tidur, masa bodoh, sono sampai siang terang. Allah juga dinyatakan sebagai oknum moral yang menciptakan segala sesuatu baik. Semua alam ciptaannya indah sekali. Dia tidak bisa jadikan manusia dulu. Dia siapkan semua binatang dengan pohon, buah-buah. Semua lengkap dulu baru manusia dijakan. Manusia jadi itu dia tinggal makan saja, menikmatinya saja. Siapa yang bisa seperti Allah itu? Kalau manusia yang dijadikan duluan terus dia taruh di tanah. Manusia mau kerja apa? Makan di mana? Pikiran Allah tidak sama dengan manusia. Menciptakan dunia ini Tuhan. Karya Allah pencipta berdasarkan teks yang sampai hari ke-7 dia berhenti dari segala pekerjaannya. Orang Kristen hari Minggu masih cari kerja lagi, cari makan lagi. Hari ke-7 itu hukum keempat tadi. 6 hari kau bekerja dan segala pekerjaanmu. Hari ke-7 kau istirahat, datang bersyukur pada Tuhan dan kau duduk diam di rumah. Orang Israel lakukan seperti itu. Hari ke-7. Kalau kita pergi ke Bethlehem, Yerusalem sana, hari Jumat dan Sabtu tidak ada orang yang kerja, mobil tidak jalan. Dia ingin ke toko, dia jalan kaki saja. Tidak boleh ada tangan yang gerakan untuk bekerja apa. Itu orang-orang Yahudi. Mereka taat pada Taurat itu. Menghormati Allah bekerja 6 hari. Hari ke-7 dia beristirahat. Orang Kristen sudah 6 hari bekerja, hari ke-7 masih lagi curi lagi, cari makan lagi. Salah kalau kita menyadari benar. Semua dijadikan 6 hari untuk kita. Kenapa hari ke-7 masih bekerja lagi? Itulah sebabnya bagaimana sesuai dengan tema menemukan kebaikan Tuhan dalam ciptaannya. Itu yang kita mau lihat dalam pembacaan tadi. Bagaimana Allah. Hari pertama ayat 1 sampai 5. Bumi dunia itu bulat, gelap gulita, kosong, tidak ada apa-apa. Kacau balau semua. Tidak ada sesuatu yang bergerak apa, tidak ada. Kosong. Di ayat 3 berfirmanlah Allah. Hendaklah jadilah terang. Kuasa itu saja yang menggeserkan gelap itu. Pindah. Langsung jadi terang. Ya. Kuasa firman itu. Kuasa Allah. Dari hari pertama sampai 6 itu kuasa yang bekerja. Dia hanya berbicara saja langsung jadi. Ya. Kuasa Allah yang luar biasa. Ya. Dunia yang kekacauan, dunia yang hanya kosong, hamparan itu. Di ayat 3 dia berbicara lalu semua jadi. Jadi terang tapi belum ada apa-apa. Hanya terang yang begitu saja orang lihat tapi tidak ada apa-apanya. Maka di ayat yang selanjutnya Allah berfirman lagi. Di ayat 2. Ayat 6 seterusnya. Setelah dia hari pertama dia lihat terang, dia sudah lihat begitu terang dan dia jadikan terang itu adalah siang dan gelap dia sebut malam. Itulah hari pertama dan tidak ada apa-apanya. Maka di hari yang
hari yang kedua dia lakukan, hendaklah harus ada cakrawala. Karena rupanya dunia itu hanya air saja yang penuh dengan air, tidak ada apa-apa. Sehingga Allah harus membagi lagi, di atasnya adalah cakrawala, di atasnya adalah langit, supaya di bawahnya itu ada air. Kuasa yang bekerja. Kalau ilmuwan menciptakan sesuatu, dia harus duduk rumus dulu, teliti dulu, bikin rancangan dulu, dia bikin agenda jadwal dulu. Tapi Allah tidak, hanya dia berbicara saja. Tapi begitu urutannya itu indah sekali. Kalau kita lihat dari hari pertama sampai dengan hari ke-6. Ya. Kita lihat di hari kedua di mana dia memisahkan cakrawala bagian atas yang di bawah dinamakan air. Ketika dia lihatnya dia bagi dua, cakrawala dan air, maka belum ada apa-apa. Maka di hari ketiga di ayat 9 sampai dengan 13, di laut di bagian bawah hanya air saja, tidak ada apa. Hendaklah air harus kumpul sendiri, harus kelihatan ada tanah kering. Ya. Kalau air sekali mengalir itu perintah Allah itu. Semua air-air yang di gunung kamu harus turun, kumpul di satu tempat, jadilah laut. Bayangkan air dari tanah Papua, semua air yang kali yang banyak itu, dan turun jadi asing di laut. Kuasa firman Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan itu. Berkumpullah seluruh air pada satu tempat. Makanya air dia harus mengalir keluar. Nah. Makanya jadilah lautan. Air yang di laut disebut itu lautan, dan di darat tanah sudah jadi tanah kering disebut darat. Dan Allah melihat semuanya itu, maka dia sebut itu adalah hari yang ketiga. Semua dia jadikan hanya untuk manusia. Manusia Adam dia jadikan itu ada tanah kering yang mereka jalan. Ada tanah kering yang mereka bisa bekerja cari makan. Ada tanah kering yang mereka bisa bangun rumah. Gitu. Kalau semua laut, bagaimana manusia kerja? Kebaikan Tuhan untuk manusia itu luar biasa. Ya. Setelah dia sudah bagi dua menjadi laut, menjadi air, di laut menjadi lautan, dan tanah di atas menjadi tanah kering. Di hari yang keempat, jadilah benda-benda penerang. Dia lihat cakrawala kosong, hanya begitu saja, hampa saja kosong, tidak ada apa-apanya. Dia harus bagi dua cakrawala itu. Dia menempatkan benda-benda di langit, mulai dari yang besar, matahari, sampai bulan, sampai dengan bintang kecil-kecil. Lalu Allah harus bagi dua lagi, yang mataharinya bersinar untuk di siang hari, dan bintang, bulan, dan lain-lain mereka malam hari. Semuanya untuk manusia. Supaya manusia bisa bekerja siang, malam itu tidur. Ya, kalau seorang kepala keluarga di siang harinya tidur-tidur, tidak. Allah ciptakan kau bekerja, cari makan untuk istri anak-anak. Bukan kau tidur-tidur saja nanti itu yang kerja jualan apa, baru kau hanya tinggal makan. Tidak. Allah kasih siang untuk manusia bekerja, cari makan untuk kehidupan keluarga. Ya. Luar biasa Allah buat segala sesuatu diciptakannya. Ya. Di hari yang keempat itu. Ya. Dia lakukan bintang-bintang dari besar sampai dengan kecil. Allah telah menetapkan benda-benda penerang yang melaluinya kita bisa bekerja, dan bukan kita malah tidur dan bermain-main membuang waktu semua. Dan manusia bisa mengelola alam secara tepat, sesuai dengan musim, dan tentunya karakter dari tiap orang saja yang kurang menggunakan hari-hari dengan baik. Setelah dijadikan hari keempat dengan semua penerang-penerang, di hari kelima, di mana Allah apa yang sudah ada dia menciptakan, di laut ternyata kosong saja. Ya. Allah mau harus ada berkeriapan, ada jenis-jenis benda-benda yang makhluk-makhluk yang harus ada di laut. Dari yang besar sampai dengan kecil, jadilah ikan-ikan. Hanya dia bicara saja. Berkeriapan ikan. Dengan secara otomatis, waktu ikan-ikan sudah mulai ada, di darat pun juga binatang-binatang sudah ada. Mulai tumbuh-tumbuhan, mulai tumbuh. Pucuk-pucuk mulai tumbuh. Ya. Berarti kita lihat di Arab Saudi yang beberapa bulan yang lalu, waktu mereka kena banjir yang cukup besar melanda Arab Saudi. Yang dari dunia saat itu sampai hari ini tanah yang kering, tiba-tiba tumbuh subur, rumput-rumput hijau.
Dan bangsa Arab percaya, mereka punya cerita dari dulu bahwa kalau Arab sampai mulai tumbuh, tempat yang gurun yang tandus kalau sudah tumbuh-tumbuhan itu menandakan bahwa hari kedatangan Tuhan sudah dekat, kiamat sudah dekat. Itu kepercayaan mereka dan bagi mereka. Itu yang di hari kelima Allah melakukan seluruh pekerjaannya. Ikan di laut, burung di udara, binatang di darat, dan segala tunas-tunas mulai tumbuh menghasilkan buahnya. Dan di hari ke-6 sebelum dia menciptakan manusia, dia memberkati semuanya. Dia perintahkan semua binatang untuk berkembang biak, bertambah banyak, pohon menghasilkan buahnya, ikan berkembang biak di laut, dan burung-burung di udara juga berkembang biak. Setelah semua sudah jadi baru, di situ dia bilang, mari kita menjadikan manusia. Kata mari kita menjadikan manusia di sini berarti ada orang lain di situ. Berarti pekerjaan penciptaan dunia bukan Allah bekerja sendiri. Itu dinamakan Allah Trinitas, Allah Tritunggal. Yesus juga sudah ada di situ. Yesus adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Kalau kita baca dalam Yohanes pasal 3, Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Allah. Allah adalah firman. Semua yang keluar dari mulutnya dia berbicara adalah firman. Kuasa yang diberikan untuk melakukan pekerjaan itu adalah Roh Kudus. Di situ Allah Tritunggal hadir. Roh Kudus bukan di hari pencurahan saja dia hadir. Sudah pada saat itu. Di pasal ayat 2 itu. Dunia yang masih kosong itu roh itu sudah melayang-layang Roh Kudus itu. Ya, roh sudah ada pada saat itu. Lalu Allah menciptakan manusia. Firman ini penting sekali untuk Allah menciptakan manusia. Ya. Makanya itu sebabnya di bagian terakhir, di mana akhirnya di hari ke-6 setelah Allah menciptakan manusia, semua karya penciptaan Allah itu dia beri catatan sebagai hal yang baik adanya. Allah berkata bahwa semua yang dia kerjakan dari hari pertama sampai hari ke-6 adalah baik ada. Tidak ada yang salah. Semua dilakukan dengan sempurna. Kita tidak bisa marah kenapa Tuhan kasih binatang itu harimau yang jahat itu bagi kita. Allah tidak pernah melakukan salah. Semuanya baik. Kenapa Tuhan bikin ular bisa lagi? Akhirnya banyak orang mati karena ular bisa. Kenapa Tuhan bikin ikan-ikan jahat di laut? Allah tidak pernah melakukan. Dunia itu rusak hanya waktu kejatuhan manusia. Artinya telah terjadi persatuan antara manusia dengan hewan ciptaan itu sejak kejatuhan manusia. Akhirnya jadi bermusuhan. Dulu mereka berakrab. Ada menghalau awak ke laut, ikan-ikan bermain dengan orang. Mereka masuk ke hutan, semua binatang-binatang lari naik turun di atas padang. Perubahan ini terjadi ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Seluruh Trinitas bukan hanya Bapa sendirian berperan dalam penciptaan, tapi putranya sendiri juga adalah firman yang berkuasa, yang dengannya Allah menciptakan segala sesuatu. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3. Ya. Roh Kudus tidak berperan aktif. Allah menjadikan semua itu hanya lewat firman. Manusia kenapa dikatakan berharga bernilai? Karena dia buat dengan tangannya sendiri. Kalau segala binatangnya dia bicara saja mereka jadi. Manusia adalah dengan buatan. Makanya kita berharga bernilai. Kalau Tuhan sudah jadikan kita berharga dan bernilai, membangun satu hubungan dengan Dia, hubungan persekutuan, menyembah Dia, memuji Dia tiap-tiap hari. Karena semua yang diciptakan diberikan untuk manusia. Kita lihat di pasal 2 ayat 1 sampai 7. Sesudah 6 hari maka Allah berhenti dari semua pekerjaan penciptaan. Apa tujuan Allah berhenti di hari ke-7 dan menguduskannya? Tentu bukan karena Allah perlu beristirahat. Ada dua jawaban pertanyaan tersebut. Pertama, Allah telah menyelesaikan karya penciptanya secara sempurna. Saya bilang tidak ada yang rusak.
Yang dia lakukan itu semua adalah baik. Kita tidak bisa bilang manusia, kenapa Tuhan hadirkan kau di dunia ini? Bikin anak yang rusak, anak yang tidak benar di dalam dunia. Allah tidak pernah jadikan seorang manusia keluar dari kandungan rahim ibu itu. Anak, semua baik. Manusia rusak itu waktu dia bertumbuh. Kalau kita merawat dia dengan baik, dia bertumbuh dengan baik. Kalau kita hanya asal-asal saja menumbuhkan dia, maka itu jadi rusak. Jadi kita tidak bisa salahkan, ini kenapa kau bandel, ini kenapa kau jahat. Allah membuat segala sesuatu. Dia katakan di ayat 31, sungguh amat baik, tidak ada yang salah. Oleh karena itu hari ketujuh adalah hari perayaan Tuhan atas mahakarya. Dengan berhenti bekerja pada hari Sabat, kita sedang ikut dalam perayaan sukacita bersama Allah, mengagumi dan menikmati kesempurnaan karyanya. Tuhan mau manusia juga bisa tentukan satu hari untuk bisa istirahat sendiri di rumah. Setelah saya kerja capek, hari ini saya istirahat di rumah saja. Seperti Allah berhenti. Itu. Kadang-kadang kita tidak pernah melakukan itu. Memang hari Sabat adalah hari Sabtu. Allah berhenti pada Sabtu, maka yang disebut Sabat. Kenapa orang Kristen jadikan hari Sabat itu hari Minggu? Firman Tuhan bilang, jadikan satu hari adalah hari perhentian. Kita jadikan hari Minggu karena Yesus bangkit pada hari itu. Tidak mengurangi makna arti dalam Taurat itu. Gereja mulai berdiri ketika Yesus bangkit. Kalau Yesus tidak bangkit, gereja yang tidak tahu ada atau tidak. Makanya kita kumpul, berhimpun, bersekutu, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Jadikan hari Minggu adalah hari Sabat. Hukum Tuhan keempat. 6 hari kau bekerja banting tulang, tapi hari ketujuh kau ingat kau datang ke gereja, duduk menyembah Tuhan. Karena Tuhan minta untuk itu. Segala makhluk ciptaan dijadikan, dia minta untuk kembalikan pujian hormat hanya kepada Dia. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasih. Mengapa manusia diberikan hak dari segala yang dijadikan? Bagaimana kita menemukan kebaikan Tuhan? Ingat, laki-laki maupun perempuan diciptakan secara khusus oleh Allah. Mereka bukan hasil proses evolusi. Adam dan Hawa bukan hasil dari sebuah hubungan baru dia jadi, tidak. Allah buat jadi sendiri. Ya. Itulah sebabnya betapa berharganya kita. Ya. Kita adalah bagian daripada napas yang Allah hidupkan mereka. Napas itu juga yang ada pada kita. Ya. Napas adalah milik Allah. Napas yang hari ini Bapak Saudara miliki dan kita dah hidup bergerak itu Allah yang kasihnya sementara, kasih pinjam untuk manusia pakai supaya dia hidup di dunia untuk menikmati berkat-berkat yang dia siapkan untuk dunia ini dengan segala alam ciptaan. Kalau kita salah maka diambil kembali. Saya hanya kasih pinjam kau saja hidupmu, tapi kau tidak memuliakan saya selama kau hidup di dunia. Sambil napas itu kembali. Itu. Kau bisa bangun pagi tarik napas. Allah hanya kasih pinjam saja itu. Napas adalah dia punya. Adam jadi masih tidur batang kayu, tidak bergerak apa-apa. Allah menghembuskan napas ke dalam hidungnya, baru Adam itu hidup. Diciptakan serupa dengan gambar Allah. Tujuannya adalah mereka dapat menanggapi dan bersekutu dengan Allah secara unik. Dan mengenal dan mentaatinya. Kenapa sudah jatuh ke dalam dunia? Karena itu di Kejadian 2 pasal 15-17. Semua taman ini saya lingkapkan untuk kamu makan. Semua pohon-pohon semua ada itu. Kamu boleh menikmati. Tapi yang dua itu tidak boleh kamu sudah makan. Tapi Hawa merelakan telinganya untuk dengarkan bisikan iblis. Akhirnya dia jatuh dosa dan kita juga ada dalam kesengsaraan itu sampai hari ini. Allah sudah perintahkan untuk mereka melanggar. Dari pengalaman ini kita harus taat pada firman. Ya. Setelah itu di ayat 28 selanjutnya Allah memberkati semua yang diciptakan, termasuk manusia. Berkembang biaklah, beranak cuculah,
Buah-buah kamu berkembang biak, binatang kamu berkembang. Penuhilah bumi. Pada manusia, kau berkuasa untuk semua. Ikan di laut, burung di udara, binatang di udara, pohon semua kau berkuasa. Tapi kenapa sekarang alam balik menyerang kita? Itu yang kita mau kerjakan di triwulan 3 ini. Kenapa alam menyerang manusia? Itu yang kita mau kerjakan di triwulan ketiga. Ada 4 hal sebagai penerapan yang Bapak Saudara akan lakukan dari bagian firman ini. Allah menciptakan langit dan bumi, dilengkapi dengan segala ciptaannya termasuk manusia. Ia berkata, sungguh amat baik. Berarti tidak ada satu yang sekecil apapun yang salah, semuanya baik. Makanya Daud menulis dalam Mazmur 19 ayat 2, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaannya. Manusia diberi otoritas, tanggung jawab untuk mengelola bumi ini. Walaupun demikian, otoritas yang diberikan Allah itu bukan kita sewenang-wenang menguasai semua yang diciptakan itu. Ya. Tebang pohon sebarang saja. Ya. Seenaknya saja perlu datang tebang pohon. Yang Allah mau kalau kau tebang memang kau perlu untuk rumah kau bangun, ada rumah kau mau ganjal. Tapi tempat itu yang kau tebang kau pergi tanam tanaman yang baru lagi. Itu baru kita merawat bumi. Bukan tebang takaruan saja. Buang sembarang saja yang tinggal di pinggir kali ini. Karena rumah jendela menghadap saja ke kali, jadi langsung saja dari jendela saja buang ke kali. Ini tugas kita selama 3 bulan. Merawat lingkungan. Kebiasaan kita. Kalian supaya hujan, kalau banjir turun dia los, bebas saja sampai ke laut sana. Tapi kali orang pilih rumah, bikin rumah di atas kali. Makanya banjir tidak bisa bebas, akhirnya mengancam manusia orang lain lagi. Korban terjadi lagi. Bisa lihat toh. Rumah sudah tidak ada kali, mana rumah tutup di atas. Ini kalau warga yang tinggal yang dengar ini, kamu dengarin ya. Kami yang bikin rumah tutup kali itu. Ancaman banjir datang karena kesalahan ulah manusia. Jangan salahkan bencana alam. Nah, itu harus kita perhatikan. Ya. Buang sampah di kali sembarang. Ya. Bom ikan di laut. Artinya dengan mencari secara wajar, tradisional. Itu hal yang pertama yang ingat. Yang kita lakukan sebagai pembaruan itu. Yang kedua, perintah untuk menaklukkan bumi bukan agar manusia menjadi penguasa, arogan, berlaku semuanya atas alam. Ingat, sekarang alam semesta lingkungan menjadi rusak dan sumber bencana bagi semua manusia bukan karena Allah. Bukan Allah mendatangkan musibah itu. Kalau ada banjir, tanah longsor datang, bukan Tuhan mendatangkan musibah itu. Ulah manusia sendiri. Orang lain bikin ulah, orang lain yang jadi korban. Itu sudah. Karena manusia tidak dengar firman Tuhan dengan baik. Ya. Tuhan harus jaga lingkungan dengan baik. Yang bagian terakhir untuk Bapak Ibu pulang dan renungkan adalah ada banyak hal yang dilakukan untuk kembali menemukan kebaikan Tuhan dan ciptaannya. Mari. Mulai dengan satu tindakan kecil saja. Mari kita semua buang sampah pada tempatnya. Pemerintah sudah siapkan tempat sampah, buang di situ. Biar rumah jauh kah, berusaha buang di situ. Ya. Tanamlah satu pohon di halaman rumah. Supaya kelihatan indah bahwa kita sedang merawat ciptaan Tuhan dengan baik. Ada tempat-tempat kosong di sana, kita lihat yang kosong, mari kita tanam pohon. Ya. Hal ini hanya bisa dilakukan gereja dengan pemerintahan setempat. Kelurahan, RT, RW, gandeng tangan. Melakukan pembaruan. Ada jemaat ini ada di 2 kali yang besar. Jangan alam ciptaan datang berbilang itu murka Tuhan. Tidak. Ulah manusia saja. Alam balik mengancam kita. Lakukanlah firman ini, dengarlah firman ini, pulang dan renungkan. Selama 3 bulan, Juli, Agustus, September, harus ada perubahan. Orang yang bangun rumah tutup kali, kalau kamu sadar, kamu bongkar rumah itu.
Supaya waktu banjir air dia jalan bebas, tidak ada terhalang oleh apapun. Ya. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.